Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana dengan NIM 1076021 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem komputer lanjutan. Hierarki memori. Memori harus mampu menyamai prosesor. Apabila prosesor sedang mengeksekusi instruksi, kita tidak menginginkan prosesor harus berhenti menunggu instruksi atau operan dari pihak lain. Pertanyaan terakhir yang juga harus perlu kita pertimbangkan adalah untuk sebuah sistem harga memori harus memadai dalam hubungan dengan komponen lainnya. Hierarki memori tersebut adalah semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Lalu yang kedua ada memory cache. Walaupun tidak feasible bagi sistem operasi, cache memori berinteraksi dengan hardware manajemen memori lainnya. Sampai itu banyak prinsip yang digunakan dalam teknik virtual memory juga diterapkan dalam cache memory. Lalu yang ketiga yang termasuk dalam memory cache adalah motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi dan seringkali satu kali lebih banyak atau lebih untuk membaca operasi atau menyimpan hasilnya. Lalu apa solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. Lalu selanjutnya adalah prinsip cache. Pada gambar yang saya presentasikan di situ terdapat flowchart yang bagaimana prinsip cache itu dijalankan. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar dan juga harga yang murah. Yang selanjutnya adalah desain cache. Di gambar yang saya presentasikan terdapat sebuah desain cache yang dapat berguna untuk prosesor. Gambar di samping menjelaskan operasi pembacaan prosesor menghasilkan alamat. Sebuah word yang akan dibaca apabila di dalam cache word tersebut akan dikirimkan prosesor. Apabila tidak ada dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache. Lalu kemudian word akan dikirimkan ke prosesor. Lalu yang selanjutnya adalah teknik komunikasi input-output. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada 3 buah bagan yang merupakan bagian dari teknik komunikasi input-output. Yang pertama ada programmed input-output, lalu yang kedua ada interrupt driven, dan lalu yang ketiga adalah direct memory access. Lalu apa itu programmed input dan output? Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan input-output, prosesor akan mengeksekusi instruksi tersebut dengan memberikan perintah ke modul input-output yang bersangkutan. Pada programmed input-output, modul input-output melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai dengan dalam registrasi status input-output secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab dari prosesor. Lalu yang selanjutnya adalah interrupt driven. Masalah yang terdapat pada programmed input-output adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai input-output yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang menerima status modul input-output, mengakibatkan tingkat kerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu. Lalu yang ketiga adalah direct memory access. Walaupun lebih efisien dari programmed input-output yang sederhana, ataupun interrupt driven, direct memory access masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul input-outputnya, dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Apabila terdapat data bervolume besar akan dipindahkan dan diperlukan teknik yang lebih efisien. Teknik memory efisien itu direct memory access, yaitu memindahkan sebuah data yang lebih besar ke memori lainnya. Fungsi direct memory access dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menghubungkannya ke dalam modul input ataupun model input dan output. Baiklah, hanya
itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.